Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heri Setiawan. Kali ini kita akan bahas soal UM Undip ya, tahun 2015 untuk matematika. Ini untuk saintek ya. Nah, oke. Dari nomor 1, bentuk sederhana dari akar ya, dalamnya ada akar lagi pangkat 3 dikurang akar, dalamnya ada akar lagi pangkat 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan ini kita kerjakan langsung, bisa nggak kira-kira? Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya ini kita kerjakan, jadinya kalau dipangkatin 3 kan nggak bisa gitu ya. Nah, berarti cuma satu clue yang harus kita kerjakan adalah nih dalam bentuk akar seperti ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, dimana untuk akar dari 52 ditambah 6 akar 43 ini nanti kita akan ubah dalam bentuk akar A. Ya, ini plus minus ya, karena berhubung mau plus atau minus itu caranya tetap sama. Ini plus minus akar B, di mana ini juga nilainya akan setara dengan yang namanya akar A tambah akar B itu adalah A tambah B ditambah plus minus 2 akar A kali B. Seperti itu. So, dapat kita pastikan berarti di sini nanti belum kita bisa pastikan ya. Karena apa? Di sini masih ada angka 6. So, di sini harus kita rubah supaya dalam bentuk 2 akar. Oke, berarti jadinya 52 plus minus 2 kali 3 akar 43. Kemudian akar 52 plus minus ya 2 akar 43 dikalikan dengan 9. Karena 3 kalau dimasukin akar jadi 9 ya. Akar 9 kan 3. Nah, sekarang kalau misalkan ini kan udah bentuknya kali nih, ya kan? Jadi kalian nggak usah repot-repot harus rubah ke dalam bentuk yang misalkan akar 52 plus minus 2 akar berapa nih? 43 kali 9. 7, 2, 3, 6, 3, 8, 7 ya. Nah, dari sini nanti kalian juga tetap bakal balik lagi ke sini. Nah, cuman kalian perhatikan. Berarti kan ini udah memenuhi syarat yang A kali B, betul tidak? A kali B. Kemudian di sini A tambah B. Nah, benar nggak sih kalau misalkan A kali B 43 kali 9, terus kalau 43 tambah 9 itu hasilnya 52? Nah, betul, ya kan? Nah, terus kemudian jangan lupa untuk yang di sini A-nya itu harus lebih besar daripada B. Jadi biar mengantisipasi bahwa kalau misalkan negatif ya, di sini kalau dikurang kan, misal dikurang, kalau depannya lebih kecil kan hasilnya negatif nih, ya kan? Dan tidak mungkin akar itu hasilnya negatif dan selalu positif. Makanya syaratnya saya bilang di depan harus lebih gede daripada di belakang. Gitu ya. Nah, kemudian berarti dapat kita katakan atau dapat kita simpulkan, berarti dari sini A-nya sama dengan 43 ya, A-nya 43 dan B-nya sama dengan 9. So, berarti dapat disimpulkan bahwa akar 52 plus minus 6 akar 43 ini akan setara dengan namanya akar 43 plus minus akar 9. Berarti plus minus 3 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah setelah disederhanakan di sini, proses pengerjaannya pun ada bervariasi. Dari yang pertama ini kan kita tahu bahwa ini berarti yang plus ya pakainya ya. Berarti akar 43 ditambah 3 pangkat 3 dikurang akar 43 dikurang 3 pangkat 3. Nah, di sini ada beberapa proses pengerjaan ya. Boleh kalian nanti menggunakan aturan pafaktoran ya gitu, atau kalian jabarkan aja. Kalian nggak peduli mau jadi faktornya nanti apa segala macam. Yang penting kita bisa kerjakan gitu ya. Nah, sekarang kalian ingat ya bahwa kan kalau misalkan sebenarnya ya
A tambah B pangkat 2 itu adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini sebenarnya kalau kalian perhatikan, sebenarnya kan ini depannya ada angka 1 dan ini angka 1 sebenarnya. Nah, ini sesuai dengan yang namanya segitiga Pascal 121 ya. Terus kemudian di sini A kuadrat, A hilang. B kuadrat, B hilang. Nah, ini berarti dapat berlaku juga ya kalau untuk AB pangkat 3 ini adalah 1A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah 1B pangkat 3. Nah, kenapa kok 1331? Ya emang kalau segitiga Pascal untuk pangkat 3 itu 1, 3, 3, 1. Kemudian ini A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1 hilang. Ya, sama kayak di atas. Yang depan pertama pangkat paling gede tiba-tiba hilang. Nah, kalau B pangkat 3 kebalikan. Dari belakang ya, dari yang paling gede dia hilang. Atau kita bisa bilang kalau dari depan bacanya sama-sama dari depan, A-nya makin hilang, A-nya makin lama makin hilang, B-nya makin lama makin gede. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi untuk segitiga Pascalnya sebenarnya 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 gitu ya. Nah, ini kalau untuk pangkatnya 0 ya. Nah, jadi A tambah B pangkat 0 itu kan berarti dimana-mana kan pangkat 0 itu 1 kan. Nah, A tambah B pangkat 1 ya A tambah B dengan koefisien 1 dan 1. Nah, kemudian ini 1 2 1 untuk A tambah B pangkat 2. Nah, kemudian ini adalah A tambah B pangkat 3. Oke, tapi dengan syarat ini 2 suku doang ya. Kalau terdiri dari 3 suku nggak bisa. Nah, berarti ini kalau kita kerjakan, berarti ini jadinya 1 dikali akar 43 pangkat 3 ditambah, atau ini biar ini kita kurung siku aja ya. Kita kurung sikunya, kita bedakan warnanya aja juga sekaligus. Nah, berarti ini 1 dikali ini ditambah 3 kali akar 43 pangkat 2 dikalikan dengan 3 ditambah 3 dikali akar 43 dikali 3 pangkat 2 ditambah 1 kali 3 pangkat 3. Kurang siku lagi. Nah, dikurang dengan berarti kalau kita lanjutkan berarti 1 dikali akar 43 pangkat 3 ditambah 3 kali akar 43 pangkat 2 dikalikan dengan min 3 ditambah 3 kali akar 43 dikali min 3 pangkat 2 ditambah 1 kali min 3 pangkat 3. Oke, kurang siku. Oke. Nah, berarti kalau kita hitung, berarti kan ini jadinya hasilnya 1 dikali akar ini berarti kan ya kita tulis dulu aja ya, karena nggak bisa dihasilkan ya tulis ulang aja, ditambah 9 dikali 43 ya, ditambah dengan 3 dikali 9 dikali akar 43 ditambah 27. Ini untuk yang sebelah kirinya. Nah, untuk yang di sebelah kanannya, ini juga sama, akar 43 pangkat 3-nya. Akar 43 pangkat 3 ya. Ditambah. Nah, tapi ingat ini bukan tambah, tapi minus. Kenapa? Karena ini ada minusnya ya. Jadi minus 9 dikali 43 ditambah ini 3 kali 9 kali akar 43 tambah tambah ya, atau tambah min 27 deh, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan pasti di sini ada yang habis. Yang mana coba? Nih, ini habis nih, ini dengan ini ya. Kemudian ada lagi nggak? Tentu ada. Yang mana coba? Nah, yang ini nih. Kan ingat ya, kalau mau ngabisin pasti yang tandanya sama dong. Nah, ini dengan ini. Toh, ini make sense. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan jawabannya adalah bilangan bulat semua gitu ya. Oke, berarti yang ada
akarnya pasti hilang gitu. Nah, 9 tambah 9 kali 43 ditambah 27, ya kan? Nah, itu tinggal hitung aja berapa tuh. 9 kali 43 itu adalah 387 ditambah 27, ya, dikurang dengan min 387 dikurang 27. Ini kan pasti nanti hasilnya adalah berarti 414 ya. Ya, 414 minus 414. Ya, jawabannya adalah 828. Jadi jawabannya adalah domba. Nah, ini juga bisa kita kerjakan seperti ini. Kita tahu dari sifat pemfaktoran yang kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan kalian perhatikan sebenarnya dari ini ya. Jangan dari ini deh. Ini nanti beda lagi soalnya. A dikurang B pangkat 3. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 ini adalah A dikurang B dikali A kuadrat tambah AB ditambah B kuadrat. Oke, berarti di sini dapat kita katakan bahwa, ya ini ada kurungnya lupa. Nah, dapat kita katakan bahwa kalau untuk mengikuti sifat yang ini berarti ini kita kopas dulu aja ya. Oke, kita kopas dulu. Nah, dapat kita katakan bahwa ini A-nya yang kita pakai adalah, ingat ya, akar 43 ditambah 3. Nah, untuk B-nya adalah akar 43 dikurang 3. Seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan ini kita ikutkan seperti di sini, maka dapat kita katakan berarti akar 43 ditambah 3 dikurang akar 43 dikurang 3. Nah, kemudian dikali dengan A kuadrat. Berarti akar 43 tambah 3 pangkat 2 ditambah A kali B. Berarti akar 43 ditambah 3 dikalikan dengan akar 43 dikurang 3. Nah, ditambah dengan B kuadrat, yaitu adalah akar 43 dikurang 3 pangkat 2. Kurang 1. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya ini ada yang habis ya. Ini dengan ini. Nah, kemudian 3 dikurang min 3. Jawabannya adalah 6. Nah, dikali dengan, nah ini kalau kita kerjakan berdasarkan sifat yang ada di sini ya, yang A tambah B kuadrat itu menjadi ini, maka dapat kita katakan berarti ini 43 ditambah 6 akar 43 ditambah 9 gitu ya. Nah, kemudian ini masih tutup kurung dulu. Ditambah dengan ini kalau kita kerjakan jawabannya adalah 43 dikurang 9 ya. Sebenarnya atau kalau misalkan kalian kerjakan seperti ini kan minus 3, ini plus 3, makanya habis ya. Jadi minus 3 akar 43 ditambah 3 akar 43 habis. Nah, kemudian ditambah dengan ini kalau dipangkatin 2 hasilnya adalah 43 dikurang 6 akar 3 ditambah 9. Nah, sehingga dapat kita katakan lagi juga bahwa ini dengan ini habis. Kan plus 6 akar 43 ditambah min 6 akar 3. Sorry, itu min 6 akar 43 ya. Ini min 6 akar 43. Oke. Sehingga ini habis di sini. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa ini 6 dikali 43 tambah 43. Ini jawabannya ya pasti. Nah, kemudian selain itu ada lagi nih. Ini dengan ini juga boleh. Nah, sehingga kalau kita hitung 43 ya, tambah 43 tambah 43 tambah 9 itu adalah 138 ya. Oke, jadi 6 dikali 138 adalah 828. So, jawabannya akan sama yang D ya. Jadi terserah kalian untuk proses pengerjaannya, ada yang untuk si pangkat 3-nya ini mau yang model kalian jabarkan dulu ya kan. Habis itu baru kalian sederhanakan, tinggal hitung atau menggunakan pemfaktoran ya, atau lebih tepatnya bentuk lainnya gitu lah kurang lebih ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, nah sekarang untuk nomor 2, diketahui pernyataan ada 3. Yang pertama, jika hari ini libur sekolah maka Anis membantu ibu. Kemudian Anis tidak membantu ibu atau ia bermain dengan teman.
Nah, ternyata yang ketiga, Anies tidak bermain dengan teman. Kesimpulan yang sah adalah apa? Oke, jadi di sini ada beberapa kalimat gitu ya yang mempunyai makna berbeda. Yang pertama adalah di sini ya. Nah, ini saya mau mengerjakan secara teoritis dulu, alias berarti ini kalau ini P, ini Q, ya kan? Maka kemudian Anies tidak membantu ibu ini berarti ini ingkaran Q, atau ia bermain dengan teman ini adalah R. Kemudian di sini adalah ingkaran R. So, kalau misalkan ini kita kerjakan secara teoritis, dari premis 1 katanya, jika maka berarti implikasi ya, P maka Q. Kemudian premis kedua katanya, ingkaran Q atau R. Nah, kemudian yang ketiga, premis ketiganya adalah ingkaran R. Nah, untuk mengambil kesimpulan seperti ini, untuk ada implikasi, nah, itu tidak bisa kalau yang premis keduanya itu merupakan suatu disjungsi apa konjungsi ya. Nah, intinya yang penting harus sama-sama implikasi. Ya, kalau pernyataan majemuk seperti ini. Tapi kalau kayak yang misalnya premis ketiga karena nggak ada temannya lagi ya nggak apa-apa. Mau ingkaran R atau R juga nggak apa-apa. Nah, sekarang berarti premis kedua ini kita rubah ya. Nah, di sini saya kasih catatan untuk ekuivalensi pernyataan majemuk karena ada beberapa pernyataan yang bentuknya bisa ekuivalen gitu ya. Jadi misalkan P maka Q itu ekuivalen dengan ingkaran P atau Q. Nah, atau ekuivalen juga setara dengan ingkaran Q maka ingkaran P gitu. Nah, ini kalau nggak salah ini hubungan antara kontraposisi ya kalau dengan yang P maka Q. Jadi P maka Q itu adalah mempunyai nilai kebenaran jika mereka berdua di posisinya dibalik dan sama-sama diingkarkan gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang berarti premis kedua yang kita bisa rubah. Kalau ini ingkaran P atau Q, jadinya P maka Q ya. Nah, berarti kalau misalkan mengikuti seperti itu, maka premis kedua ini mempunyai nilai yang sama dengan Q maka R. Ya udah, atau lebih tepatnya ini dirubah gitu ya, dirubah menjadi P2-nya adalah Q maka R. Nah, sekarang premis satunya karena nggak berubah, nggak ada apa-apain, ya udah P maka Q. Kemudian premis ketiganya adalah ingkaran R. Soalnya gini, kenapa saya hubungkan dengan ekuivalensi pernyataan majemuk seperti ini? Karena ada kalanya logika matematika itu teoritis, bukan mengambil kesimpulan seperti ini, bisa juga gitu loh. Nah, jadi untuk mempercepat gitu ya, untuk mempercepat penyelesaiannya, kalian boleh menggunakan seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita perhatikan, maka dapat kita katakan kita ngambil kesimpulan itu kalau misalkan ada 3 kalimat kayak gini, yang ngambilnya pas satu-satu dulu. Contoh misalkan dari yang ini dulu nih, dari yang ini dulu, maka dapat kita katakan bahwa jika P maka Q, dan kemudian jika Q maka R dapat disimpulkan berarti ini adalah P maka R. Kemudian di sini ada ingkaran R. Nah, berarti kesimpulan totalnya adalah ingkaran P. That means kalau misalkan P-nya itu adalah hari libur, maka ingkaran P adalah hari ini tidak libur sekolah gitu. So, jawabannya adalah yang C. Nah, tapi ini kan kalau secara teoritis seperti ini ya. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kalau kita akalin? Nah, di sini kita akalinnya dengan cara bahasa atau logik gitu ya. Nah, sebenarnya berarti permasalahannya adalah yang ada di sini doang. Untuk yang lain mungkin nggak ada masalah, palingan yang bermasalah di sini. Karena mungkin tanpa menghafal sebenarnya bisa. Oke, jadi gini, ini kalau misalkan kita kerjakan ini, kita harus pakai bahasanya ya. Oke, jadi dari premis kedua kita dapat katakan katanya Anies tidak membantu ibu.
membantu ibu, atau ia bermain dengan teman. Seperti itu ya, bermain dengan teman. Nah, dimana kan katanya ini adalah ingkaran Q gitu ya. Ini adalah ingkaran Q. Kemudian ini adalah R-nya. Nah, sekarang ini kan artinya menyatakan pilihan ya. Ada dua pilihan. Jadi kalau misalkan misalnya tidak membantu ibu, ya kalau nggak membantu ibu, misalkan contoh kalian misalnya minta ditolong bantuan lagi libur sekolah. Nah, bisa aja nggak membantu ibu, masih di rumah, atau bisa aja main sama teman, gitu ya. Oke, nah sekarang berarti ada dua pilihan. Berarti kalau misalkan ya, yang pertama, skenario pertama ini adalah kejadian si Anis tidak membantu ibu tidak terjadi, berarti maka kejadian ia bermain dengan teman akan terjadi. Nah, jadi that means kalau misalkan ini tidak terjadi, maka yang akan terjadi adalah ini, gitu ya. Nah, dari skenario pertama di sini, artinya berarti kalau ini nggak kesampaian, berarti alias harusnya nih tidak membantu ibu, tapi jadinya membantu ibu dong. Atau yang ini ya, yang kalimat yang di sini, ini kan sama aja kalau kayak ibaratkan kita katakan ini sama aja berarti Anis membantu ibu, atau kita tulisnya adalah seperti ini ya, kejadian Anis membantu ibu terjadi ya. Nah, jadi kalau misalkan tidak terjadi, alias berarti kejadian Anis membantu ibu terjadi, maka kejadian ia bermain itu juga terjadi. Nah, berarti dapat kita katakan dari skenario yang pertama, nah ini adalah P kan? Adalah Q kan? Karena kan katanya kalau misalkan membantu ibu kan Q. Nah, kemudian maka kejadian ia bermain itu terjadi. Ini adalah R. Maka dapat kita katakan, dari sini kita dapat kita katakan bahwa ingkaran Q atau R ini mempunyai nilai ekuivalensi dengan Q maka R. Ya, betul kan ternyata? Nah, atau skenario kedua. Nah, skenario kedua seperti ini skenario keduanya. Kan ini pilihan ya, jadi nggak mesti dua-duanya terjadi. Nah, sekarang kejadian ini kan kalau misalkan yang Anis tidak bermain, tidak membantu, tidak terjadi. Berarti gantian sekarang. Kejadian ia bermain dengan teman tidak terjadi, maka gitu kan, maka kejadian atau kegiatan gitu ya, kejadian Anis tidak membantu ibu akan terjadi karena pilihan. Berarti kalau misalkan ini nggak kejadian, nggak kesampaian, maka ini terjadi. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini sama aja artinya kalau kejadian ia tidak bermain dengan teman. Seperti itu kan, dengan teman terjadi.
That means berarti di sini itu adalah ingkaran dari R. Karena kan kita tahu ya bahwa kalau misalkan ia bermain dengan teman tidak terjadi, berarti tidak bermain teman, itu adalah kejadiannya aslinya. Maka ingkaran R, karena R itu adalah kejadian ia bermain dengan teman. Kemudian, maka kejadian Anis tidak membantu ibu akan terjadi. Berarti di sini adalah ingkaran Q. Maka dapat disimpulkan bahwa ingkaran Q atau R ini mempunyai nilai yang ekuivalen gitu ya, atau yang nilai kebenarannya sama jika dengan ingkaran R maka ingkaran Q. Dan betul kan, ternyata kebalikan gitu ya. Nah, seperti itu. Dan emang betul ya, kalau sebenarnya di sini juga dapat kita simpulkan untuk dari sini dapat kita simpulkan bahwa P maka Q itu juga bentuknya ekuivalen dengan yang namanya ingkaran Q, ingkaran Q maka ingkaran P, seperti itu. Nah, untuk implikasi itu khusus ya. Kalau untuk implikasi itu emang khusus. Ada yang namanya adalah converse. Ada converse, ada inverse, ada kontraposisi gitu ya. Nah, ada kontraposisi. Berarti ini bukan kontradiksi ya, sorry. Nah, kalau misalkan kita punya implikasi adalah P maka Q, maka dapat kita katakan untuk konversnya itu adalah kebalikannya, Q maka P. Yang kedua adalah inverse, itu adalah tinggal kalian negasikan aja. Jadi ingkaran P maka ingkaran Q. Nah, untuk ketiganya adalah kontraposisi. Kontraposisi itu adalah konversnya dari si inverse. Jadi ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, jadi misalkan disuruh, nah untuk nilai kebenaran yang sama dari converse, inverse, dan kontraposisi, nah sebenarnya oke, berarti ini boleh saya hapus dulu aja ya. Oke, jadi ini kalau misalkan kita bikin ya, jadi converse, inverse, kontraposisi, jadi dapat kita katakan bahwa dari mereka nih ya, sama implikasi ya terhitung, berarti P maka Q ini akan ekuivalen gitu ya, akan ekuivalen dengan yang namanya ingkaran Q, ingkaran Q maka ingkaran P. Dimana kalau untuk mencari ini secara teoritis ya, tanpa menggunakan kalimat, itu menggunakan tabel kebenaran gitu ya. Nah, kemudian untuk Q maka P itu akan kebenarannya berarti ingkaran P maka ingkaran Q. Dan ini akan sama gitu loh. Nah, untuk kesimpulan dari converse, inverse, kontraposisi mungkin ini akan saya hapus ya. Yang penting ini saya jelaskan secara teoritis, dari secara logika matematika secara teoritis ya, berdasarkan tabel kebenaran. Tapi kalau ini adalah secara logika gitu ya, atau secara berdasarkan kalimat. Terserah kalian lebih nyaman yang mana. Oke, jadi untuk hubungan antara ininya dapat kita katakan berarti P maka Q itu adalah saling converse dengan Q maka P. Terus juga ingkaran P maka ingkaran Q itu adalah saling converse antara ingkaran Q dengan ingkaran P. Nah, kemudian untuk inverse-nya ini P maka Q itu adalah saling inverse dengan ingkaran P maka ingkaran Q. Dan begitu juga Q maka P maka inverse-nya adalah ingkaran Q maka ingkaran P. Soalnya kalau yang kita bikin ini itu berdasarkan dari implikasinya. Ya, dari implikasinya. Jadi kalau misalnya yang kita bikin ini itu arahnya cuma dari sini ke sini. Ya, ini namanya converse. Ya kan? Ini namanya converse. Kemudian kemudian ke bawah ini adalah inverse.
kemudian ke sini doang. Itu kontraposisi. Cuman kalau ini kayak ini diagramnya adalah saling menghubungkan. Nah, kemudian kalau untuk Q maka P, maka itu kontraposisinya dari yang ini. Gitu ya. Dan ini juga sama, ini saling kontraposisi nih. Nah, gitu. Jadi kalau kontraposisi adalah P sama Q-nya dibalik, terus tinggal ingkarkan aja. Kalau inverse itu adalah posisinya tetap sama, tinggal inverse kan. Kalau converse adalah tukar tempat dengan tukar tempat aja gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa katakan bahwa converse itu hanya pindah tempat, ya, hanya tukar tempat. Kalau inverse itu hanya memberi ingkaran, tanpa tukar tempat ya, hanya memberi ingkaran. Kemudian kalau kontraposisi, ya, kontraposisi itu berarti tukar tempat dan memberi ingkaran, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau emang misalkan ini lebih buktinya untuk bahwa yang ini, untuk bukti yang ini tuh, oke, saya kasih juga kok. Nah, kalau kalian perhatikan, ini nih tabel kebenarannya. Ternyata benar teh, kalau P maka Q ini nilainya itu akan sama, BSBB dengan yang kontraposisi BSBB. Nah, untuk yang Q maka P itu punya ekuivalen dengan ingkaran P maka ingkaran Q. Jadi BBSB. Jadi karena berhubung nilai kebenarannya sama, maka dapat disimpulkan bahwa seperti ini loh, gitu loh. Jadi kalau misalkan untuk mencari bentuk ekuivalen itu ada beberapa cara, yaitu adalah dengan tabel kebenaran. Jadi cari dulu tabelnya, nilai kebenarannya gimana, terus baru dirubah, baru dihubungkan. Apakah dia nilainya sama apa tidak? Atau atau kita kayak tadi kita menggunakan secara bahasa. Cuman saya juga kurang tahu ya, apakah semua bentuk logika matematika itu kalau dibikin bahasa tuh masih bisa nyambung apa enggak? Karena mungkin untuk seperti ini aja ya, soalnya juga jarang banget kalau misalkan menarik kesimpulan kayak gini dicampur dengan biimplikasi gitu loh. Palingan biasanya disjungsi, konjungsi, dan implikasi saja gitu ya. Nah, untuk bentuk-bentuk bentuk-bentuk ekuivalensi yang lain itu kalian boleh search bentuk ekuivalensi logika matematika. Itu nanti banyak kok, itu di Google bakal keluar kok, itu materi sekolah umumnya. Cuman ingat ya, logika matematika itu materi KTSP bukan Kurtilas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk tabel kebenaran dari masing-masing logika matematika dasar seperti konjungsi, disjungsi, implikasi dan implikasi juga kalian boleh search di Google ya sebagai catatan dasarnya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dapat ditulis sebagai perkalian matriks. Yang pertama adalah X dan 1 dikali dengan matriks A dikali X matriks X1, maka A adalah matriks apa? Nah, di sini dapat kita lihat jawaban. Maka ternyata kesimpulannya adalah ini matriksnya 2 kali 2. Ya. Tapi tanpa melihat jawaban pun kita harus juga tahu dasarnya. Kenapa? Ini sebagai dasar untuk menghitung perkalian matriks. Karena kalau syarat dasar ini tidak kalian tahu atau misalkan kalian lupa, kalian nanti takutnya ya, tapi biasanya sih pasti kalau di soal yang udah begini pasti disuruh bisa dihitung lah gitu loh. Cuman mungkin kalau soal sekolah yang bisa membentuk sengaja gitu ya. Nah, kalian perhatikan untuk matriks yang ada di sini, ini adalah matriks dengan komponen 1 kali 2 alias
baris yang 1, kolomnya 2 ya, baris 1, kolom 2. Nah, sekarang ingin dikalikan dengan matriks yang nggak tahu berapa. Nah, kemudian di sini dikalikan lagi dengan matriks 2 kali 1. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi di sini kita harus menebak nih. Ini kira-kira berapa kali berapa sih gitu ya. Nah, ingat, syarat dari perkalian matriks itu adalah baris sama kolom yang maksudnya baris dan kolom. Kolom dari yang di depan sama baris yang dari belakang, artinya that means yang ini nih ya, yang ini sama yang di sini itu harus mempunyai jumlah yang sama. So that means berarti kalau misalkan yang ini 2, yang kiri ini 2, maka kita bisa jawab ini 2. Ini pun juga sama, ini 2, maka ini kita bisa jawab 2. Sehingga jawabannya adalah 2 kali 2. Untuk matriksnya adalah 2 kali 2. Nah, karena berhubungan di sini variabel ABC dapat dari sini, so di sini kita jangan bikin pakai bahasa ABC, D. Melainkan kita ganti simbolnya. Boleh PQRS, boleh. Ya, PQRS boleh. Terserah kalian ya mau menyimbolkan atau mau pakai simbol apa. Misalkan PQRS juga boleh. Ya. Atau misalkan A1, A2, A3, A4 juga boleh. Tidak ada yang melarang ya. Nah, sekarang berarti kalau misalkan ini juga dapat disimpulkan nih. Nah, karena berhubung yang di lingkaran biru sama hijau sama, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari matriks perkalian matriks ini jawabannya adalah 1 kali 1. Nah, berarti jawabannya itu cuma ada satu kotak doang tuh. Nah, oke, jadi kita kerjakan terlebih dahulu ya. Untuk X kurang X1 dikali PQRS. Nah, terus habis itu X1. Nah, ini kalau kita kerjakan terlebih dahulu berarti kan baris 1 kolom 1 gitu ya. Baris 1 kolom 1. Nah, kemudian berarti kalau baris 1 kolom 1 ini dapat kita katakan berarti ini artinya X kali P tambah 1 kali R. Nah, baris 1 kolom 2. X kali Q ditambah 1 kali S. Oke, ini kan udah dikali nih. Nah, nanti dikalikan dengan X1. Sehingga kita dapat katakan bahwa ini matriksnya adalah PX ditambah R, terus QX ditambah S, dikalikan dengan X1. Nah, ini pasti hasilnya 1 kali 1, baris 1 kolom 1. Nah, berarti kan cuma ini doang kan yang dikali. Nah, berarti kita dapat katakan bahwa ini PX tambah R dikalikan dengan R, dikalikan dengan X, terus kemudian QX tambah S dikalikan dengan 1. Nah, inilah matriksnya. Ya, atau hasilnya. Berarti dapat kita katakan berarti ini adalah PX kuadrat tambah RX, terus ini QX ditambah S. Gitu ya. Nah, katanya ini kan bentuknya sama kayak AX kuadrat tambah BX ditambah C. Berarti artinya bisa kita katakan bahwa ya yang paling gampang adalah yang ini dulu. S sama C itu sama, ya kan? Ini ditambah ya. Ini ada tambahnya, lupa. Kan baris 1 kolom 1 ya. Jadi ini tambah QS tambah QX tambah S. Nah, berarti dapat kita katakan S ini sama C sama. Kemudian ini sama. Kemudian yang ini dengan yang ini sama. Nah, sekarang berarti dapat di sini ada kesimpulan yang pertama bahwa S-nya sama dengan C. Oke, berarti di sini kita komplitkan dulu ya. Berarti ini C. Nah, kalau kalian perhatikan yang ada C itu cuma 1 sama 2 ini doang ya. So, berarti ini D sama E sama B nggak mungkin jawabannya. Kemudian yang kedua adalah P sama dengan A yang pasti. Karena kan PX kuadrat sama dengan AX kuadrat, berarti P sama A sama. Berarti di sini A. Ya udah, di sini A, di sini C. Mana yang jawabannya? Ya udah, jawabannya yang A. Karena kalau misalkan yang C kan ini posisinya B ya, bukan A gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah Q
tambah R itu sama dengan B. Nah, artinya berarti di sini Q tambah R itu sama dengan B. Nah, berhubung di sini R-nya nggak tahu berapa gitu ya. Nah, ini jawabannya antara dua. Kalau misalkan emang Q sama R-nya itu macam-macam, intinya Q sama R itu sama dengan B lah intinya. Nah, berarti kalau artinya intinya Q tambah R itu sama dengan B, dan sesuai ya. Ini B tambah 0. Nah, B tambah 0 itu B. Wow, seperti itu. Atau ketukar, ini B ini 0 juga nggak apa-apa. Karena kan yang penting Q tambah R itu hasilnya B. Dan R ini tidak ada kaitannya dengan A atau C. Seperti itu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, seperti ini soal nomor 4. Jika diketahui f o g x 5x tambah 17, artinya fungsi fungsi komposisi ya, setelah gx dimasukkan ke fx, ini kan bahasanya seperti itu ya. Jadi kalau ini kita rubah bentuk bahasanya itu adalah f dalam kurung gx itu sama dengan 5x tambah 17 per 2x kurang 7. Nah, sekarang pertanyaannya adalah f7 dan diketahui cuma gx sama f of gx. Nah, ini ada beberapa cara ya. Oke, saya kerja cara pertama, cara yang benar-benar maksudnya nggak pakai ribet. Artinya berarti barbar lah caranya. Jadi caranya panjang ya udah nggak apa-apa. Nah, sekarang logiknya gini ya. Kalau misalkan saya punya fgx seperti ini, kemudian saya dikasih tahu gx-nya. Tapi kalau f7, tapi kalau fx-nya belum tahu, bisa nggak kita hitung? Nggak bisa kan? Nah, itu adalah konsep pemikiran yang pertama. Jadi dari ini berarti yang pertama, cari pertama adalah cari fx-nya terlebih dahulu, gitu loh. Jadi cari fx dulu. Nah, cari fx-nya gimana? Pakai f dalam kurung gx sama dengan 5x tambah 17 per 2x dikurang 7. Nah, sekarang berarti f dalam kurung gx-nya udah ada nih. Berarti x min 8 sama dengan 5x tambah 17 dikurang per 2x kurang 7. Nah, terus kayak gimana cara ngerjainnya? Nah, berarti di sini artinya kan ketika sudah dimasukkan x kurang 8 tuh hasilnya ini. Nah, berarti kita cari dulu. Kita misalkan dulu bahwa y ini sama dengan x kurang 8. Berarti y ditambah 8 ini sama dengan x. Harus dirubah dalam bentuk x sama dengan. Sehingga ini kita rubah jadinya f dalam kurung y sama dengan 5 dikalikan dengan y tambah 8 ditambah 17. Nah, atau secara gampangnya adalah kalau kalian perhatikan, ini kan cuma tinggal dikurang 8 aja kan. Nah, berarti kalau kebalikannya ya ditambah 8 dong. Gitu. Nah, kalau misalkan 2x dikurang 3, berarti kebalikannya adalah ditambah 3 dibagi 2. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, per 2 dikalikan dengan y tambah 8 dikurang 7. Jadinya fy-nya itu adalah sama dengan 5y tambah 40 tambah 17 per 2y tambah 56 gitu ya. Tambah 56 tambah 16 dikurang 7. Sehingga dapat disimpulkan untuk fy-nya sama dengan 5y 5y tambah 57 per 2y ditambah 9. Nah, berarti kan ini kan y, ini y. Berarti kalau saya ganti x ya boleh-boleh aja dong. Jadi 5x tambah 57 per 2x ditambah 9. Barulah kita cari f7 sama dengan 5 kali 7 ditambah 57 ya. Nah, per 2 kali 7 ditambah 9. Berarti f7-nya sama dengan 14 tambah 57 per 14 tambah 9. That means, atau ini mungkin saya pindah ke sebelah atas dulu deh. Nah, berarti dapat kita katakan berarti F7-nya sama dengan 14 tambah 7, 671 ya, per 23. Nah, berarti berapa tuh? Sorry. Masa 5 kali 7, 14 sih? 35 ya. Oke, 35 ditambah 57 itu jawabannya adalah 92.
Oke, berarti 92 dibagi 23, jawabannya adalah 4. So, jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang konsep kedua ini adalah konsep cara ngerjainnya orang nggak barbar. Nah, alias kita tahu bahwa secara dari sini aja langsung ya, dari sini nih. Kita pakai konsep dasarnya langsung kan. Kalau misalkan ini cara kedua ya, kalau kita kerjakan seperti biasa, ini kan artinya berarti fx dikurang 8 sama dengan 5x ditambah 17 dibagi 2x kurang 7 gitu kan. Nah, sekarang permasalahannya adalah di sini f7. Artinya di sini yang kita minta adalah f7 sama dengan berapa sih? Nah, kalau kalian pikir secara logik, artinya berarti yang ini itu nilainya harus sama dengan yang di sini dong. Nah, berarti x kurang 8 itu sama dengan 7. Berarti x sama dengan 7 ditambah 8, alias x-nya adalah 15. Berarti kalau misalkan ini tinggal kita masukkan 5 kali 15 ditambah 17 per 2 kali 15 dikurang 7. Jadi ingat ya, x yang di sini itu adalah x yang di sini, bukan yang 7 ya, bukan. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan berarti f7 sama dengan 75 tambah 17 per 30 dikurang 7. Berarti f7-nya itu sama dengan 92 per 23. Ya, f7-nya sama, jawabannya 4. Nah, terus kalian perhatikan yang saya kotakin warna orange. Hasilnya sama, 92 per 23. Even though konsepnya berbeda, gitu loh. Jadi kalau yang tahap pertama ini, yang cara pertama ini adalah cara yang benar-benar ya, kalau misalkan kalian mungkin nggak ngeh secara cepat seperti ini, atau mungkin pertama kali belajar misalkan, pasti otomatis yang penting ngerti dulu aja gitu loh. Yang penting ngerti misalkan, oh kalau misalkan belum ada fx-nya harus cari fx-nya dulu. Nah, itu nggak apa-apa. Itu bukan pemikiran yang salah. Cuman kalau misalkan ditanya lebih cepatan mana, ya pasti lebih cepatan tahap kedua dong, ya kan? Karena nggak perlu repot-repot nyari fx dulu gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui sebuah persamaan kuadrat akar-akarnya ya 2 lebih besar daripada akar persamaan yang ini, tetapi 3 lebih kecil daripada akar yang ini. Berarti sebenarnya di sini ada 3 persamaan kuadrat ya. Yang satu belum diketahui dan itu yang ditanya. Yang kedua dan ketiga ini sudah diketahui. So, di sini kita tulis dulu untuk persamaan kuadrat satunya. Dan kita tahu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu ya, bentuk persamaan kuadrat itu adalah x kuadrat dikurang x1 ditambah x2 dari x ditambah dengan x1 kali x2 sama dengan 0. Itu adalah persamaan kuadrat ya. Nah, atau sebenarnya ax kuadrat tambah bx tambah c gitu ya. Nah, terus habis itu kalau misalkan kita kaitkan, berarti makanya kenapa kok x1 kali x2 itu bisa dapat c per a, karena bisa dihubungkan seperti ini loh, gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ini x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, tapi kan kita harus memenuhi bahwa ini harus satu kan. Nah, sehingga kalau kita akan bagi dengan a-nya, berarti x kuadrat tambah b per ax tambah c per a sama dengan 0. Berarti dapat kita katakan bahwa kan kita tahu bahwa ini kan kalau memenuhi supaya x kuadrat dikurang x1 kali tambah x2 x tambah x1 kali x2, itu berarti dapat kita simpulkan bahwa x1 kali x2 itu adalah c per a. Nah, kemudian yang ini berarti adalah x1 tambah x2 itu adalah min b per a. Ya, karena kan minus tuh. Makanya kenapa kok bisa dapat rumus x1 tambah x2 itu adalah min b per a gitu ya. Nah, sekarang ini kita hapus saja ya. Tapi kalau kalian mau catat boleh ya. Nah, sekarang otomatis ini pasti punya 2 akar ya, x1 dan x2. Nah, sekarang ini adalah PK pertamanya. Nah, sekarang ada persamaan kuadrat kedua, yaitu adalah x kuadrat tambah bx tambah 1 sama dengan 0. Dan ini punya yang namanya, kita bisa bilang biar nggak sama ya, jadi jangan dibikin x1 tambah x2 lagi, tapi boleh ya, maksudnya x1 sama x2, cuman kita simbolkan yang berbeda.
X1 di sini kita minta alfa dan ini adalah gamma boleh, atau sebenarnya jangan A B C ya, karena di sini ada B sama C. Jadi mungkin kalian cari simbol yang penting nggak bentrok gitu ya. Boleh alfa sama beta gitu ya. Nah, alfa dan beta. Nah, katanya diketahui sebuah persamaan kuadrat ini akar-akarnya 2 kali lebih besar daripada akar-akar persamaan yang ini. Jadi persamaan kuadrat 1 itu punya akar 2, akar-akarnya 2 lebih besar, ya kan? Bukan 2 kali ya, tapi 2 lebih besar. Artinya berarti di sini kita bisa katakan bahwa ini berarti alfa plus 2. Dan ini adalah beta plus 2. Oke. Nah, sekarang kemudian untuk persamaan kuadrat ketiganya, itu adalah yang 2x kuadrat dikurang 3x ditambah c sama dengan 0 akan mempunyai x1 dan x2 juga. Cuman biar gak bentrok lagi, kita harus misalkan. Boleh misalkan alfa beta, terus habis itu mungkin gamma delta boleh ya, gamma delta. Nah, tapi agak nggak enak aja ya. Mungkin kita kali M sama N aja deh. Nah, kemudian katanya yang persamaan kuadrat 1 ini katanya akarnya 3 lebih kecil daripada akar yang persamaan kuadrat ketiga. Berarti di sini juga kita bisa bilang bahwa M dikurang 3 dan N dikurang 3. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau rubah simbol-simbol yang ada di sini, no problem ya. Nah, persamaan kuadrat yang dimaksud apa sih? Nah, berarti ditanya adalah PK1 ini apa? Nah, permasalahannya berarti kita harus nyari X1 kali X2, ya kan? Terus habis itu, X1 tambah X2. Tapi permasalahannya adalah alfa, gamma, alfa, beta, M, dan N-nya, ini kita nggak bisa langsung ketahui. Nah, sekarang di sini kan ingat ya, berarti kan ini nanti kita kaitkan dengan yang namanya perkalian dan penjumlahan. Oke, dari persamaan kuadrat kedua dulu deh. Misalkan dari kita tulis dulu aja ya, secara terpisah dulu. X kuadrat tambah bx tambah 1 sama dengan 0. Ini kan punya x1 dan x2 katanya yang sama dengan alfa dan beta. Nah, ini kalau kita definisikan dulu. Kalau misalkan alfa tambah beta sama dengan gitu ya, sama dengan min dari B per 1. Kan min B per A ya. Min B per A-nya 1. Jadi min B per 1 atau that means min B. Nah, kemudian alfa kali betanya adalah C per A. Berarti 1 per 1. Jawabannya 1. Nah, itu untuk dari yang PK2. Ya kan, PK2-nya. Nah, sekarang dari PK3. Jadi kita kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Tapi kalau emang kalian udah biasa ngerjain, nggak perlu lengkap-lengkap banget, yang dibutuhkan apa itulah yang harus nanti kalian pakai gitu ya. Nah, dikurang 3x ditambah c sama dengan 0. Nah, kemudian di sini x1 dan x2 nya katanya m dan n. Nah, berarti dapat di sini kita dapat katakan berarti m tambah n itu sama dengan min b per a. Berarti min 3 per 2 gitu ya, atau that means 3 per 2, atau m kali n gitu ya. M kali N sama dengan C per 2. Nah, sekarang kita ngerjainnya gimana? Kalau mau nyari X1 dan X2-nya, X1 tambah X2. Oke, dari yang pertama dulu, kita nyari X1 kali X2. Berarti di sini, nah, kalau kalian perhatikan, berarti kira-kira kita pakai yang mana nih untuk mencari X1 kali X2? Nah, kalau mau nyari X1 kali X2 ini, ya kan? Nah, berarti gimana? Nah, tapi sebelum itu, sebelum saya lanjutin ini, langkah baiknya saya bikin begini ya. Nah, M kurang 3 itu yang dari biru, dan untuk yang yang alfa tambah 2 ini yang dari yang hijau ya, dari persamaan kuadrat keduanya. Nah, sekarang kalau misalkan X1 kali X2, alias kita mau nyari X1 kali X2-nya dulu. Nah, berarti kalau misalkan di sini ada nggak sih yang kalau dikali dapat info perkalian gitu ya? Dapat info perkalian dari mereka berdua. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dari ini nggak usah dipakai, yang dipakai adalah yang ini, dan kemudian nanti yang ini juga yang akan dipakai yang ini, dan ini tidak terpakai karena masih dalam variabel C kan.
Nah, X1 kali X2 adalah berarti kita pakai yang alfa beta nih. Berarti alfa tambah beta, alfa tambah 2 dikali dengan beta tambah 2. Nah, berarti X1 kali X2 sama dengan, nah, alfa kali beta ya tambah 2 alfa, tambah 2 alfa tambah 2 beta tambah 4. Jadi X1 kali X2 nya ini adalah alfa kali beta tambah 2 kali alfa tambah beta ditambah dengan 4. Permasalahannya adalah alfa tambah betanya masih dalam bentuk min B. Terus apakah kita langsung jawab dalam bentuk min B? Tentu tidak. Karena di sini kan mintanya dalam bentuk bilangan ya, bukan dalam bentuk variabel. So, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita akalkan. Nah, kita tahu bahwa kan dari sini ya, dari si apa namanya? Dari si yang saya kotakin itu kan kalau misalkan saya jumlahkan gitu ya, saya jumlahkan berarti dapat kita katakan bahwa ini kan jadinya alfa tambah beta tambah 4 ya kan, alfa tambah beta tambah 4 sama dengan M tambah N dikurang 6. Oke, berarti alfa tambah beta tambah 4 ini sama dengan M tambah N dikurang 6 dikurang 4. Atau that means alfa tambah beta sama dengan M tambah N dikurang 10. Nah, sekarang alfa tambah beta, M tambah N itu adalah 3/2 ya. 3/2 dikurang 10. That means berarti alfa tambah beta sama dengan ini per 2, 3 dikurang 20. Berarti alfa tambah betanya adalah min 17 per 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan balik lagi ke sini X1 kali X2 ya kan. X1 kali X2 ini berarti sama dengan alfa dikali beta gitu ya. Alfa kali betanya berapa? 1 ditambah 2 dikali dengan min 17 per 2 tambah 4. So, ini bisa kita coret ya. Jadi 1 dikurang 17 itu min 16. Min 16 tambah 4 itu adalah min 12 ya. Ya betul, min 12. Oke. Berarti X1 kali X2 ini jawabannya adalah min 12. Nah, kemudian yang belum ketemu adalah yang X1 tambah X2-nya juga belum. X1 tambah X2 itu berarti karena berhubung yang diketahui jumlahnya adalah M tambah N, maka yang kita gunakan adalah yang biru nih. Berarti M kurang 3 ditambah N kurang 3. Kenapa kok nggak pakai yang misalkan yang ini? Nah, kalau misalkan pakai yang ini alfa tambah 2 ditambah beta tambah 2, berarti kita harus nyari alfa tambah beta lagi dong, gitu kan. Misalnya kalau kita pakai yang ini. Nah, tapi nggak mungkin dong kalau misalkan kita dalam bentuk B ya, misalkan. Nah, berarti untuk X1 tambah X2-nya ini sama dengan M tambah N dikurang 6 ya. Nah, X1 tambah X2 itu sama dengan M tambah N itu adalah 3/2 dikurang 6. Berarti X1 tambah X2 ini sama dengan per 2, 3 dikurang 12. Berarti X1 tambah X2 itu adalah min 9/2. Nah, sekarang kalau kita kerjakan, berarti kita balikan ke bentuk yang kita mau, X kuadrat dikurang X1 tambah X2 dari X ditambah X1 kali X2. Nah, sama dengan 0 berarti X kuadrat dikurang min 9/2X min 9/2X ditambah min 12 sama dengan 0. Nah, ini kita kali dengan 2 ya. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa jadinya 2X kuadrat min 9 jadi plus 9X min 12 dikali 2 min 24 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah ya yang C ya, cacing. Nah, gitu. Nah, tapi misalkan X1 kali X2-nya ini kita pakai yang M kurang 3. Nah, apakah bisa? Nah, coba kalau misalkan kita tulis dulu persamaannya ya. Misalkan berarti X1 kali X2 misalkan M dikurang 3 dikali N kurang 3. Berarti berdasarkan ini berarti jawabannya adalah M kali N dikurang ditambah 3 kali M kurang N ya, harusnya berarti min 3N min 3M berarti benar. Wait bentar dulu. Min 3
tambah M dikali M tambah N ditambah 9. Nah, oke deh, untuk M quad ini udah ada. Tapi permasalahannya adalah M kali N ini nggak ada. Nah, apakah bisa kita cari? Tentu bisa. Cuman caranya beda lagi gitu loh. Soalnya di sini untuk mengerjakan soal yang ini tuh sebenarnya bisa ada beberapa cara sebenarnya. Contoh kayak misalkan mungkin kita kaitkan ya, misalkan ya, jadi ini saya hapus dulu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, jadi kalau misalkan ini dari yang hijau sama yang biru ini kita kaitkan, artinya kan berarti kalau misalkan alfa plus X1 nya adalah alfa plus 2, berarti M kurang 3, berarti kurang lebih akarnya itu adalah beda 5 gitu misalkan. Alias kalau kita bisa bikin ini berarti alfa dikurang M sama dengan kan ini sama ini kan sama katanya kan. Nah, berarti alfa kurang M sama dengan min 5 gitu ya. Berarti alfa tambah 2 sama dengan M dikurang 3. Berarti alfa dikurang M sama dengan min 3 kurang 2, min 5. Oke, berarti untuk beta ya, beta dikurang N itu sama dengan min 5 juga pasti. Nah, sekarang kalau dari sini alfa kurang M itu adalah sama dengan min 5 dan beta dikurang N sama dengan min 5. Nah, ternyata kalau mau kayak gini pun juga apa yang kita bisa lakukan tidak ada. Nah, berarti nggak pas nih kalau kita bikin begini. Nah, sekarang ini kan kalau ditambah ya. Nah, sekarang kalian berpikir nggak kalau dikali hasilnya kayak gimana? Nah, kan jadinya kalau misalkan dikali, berarti alfa tambah 2 dikalikan dengan beta tambah 2, gitu ya, sama dengan M dikurang 3 dikali N kurang 3. Jadinya berarti alfa beta tambah 2 kali alfa tambah beta ditambah 4 sama dengan ini kurang lebih seperti ini. Kita tukar di bawah dulu ya. Oke. Nah, kalau untuk yang ini berarti kan kalau kita kerjakan berarti Mn dikurang 3 kali M tambah N gitu ya, ditambah 9. Nah, terus juga kalau misalnya kita kerjakan berarti alfa tambah betanya itu ternyata udah ada dan M tambah N nya udah ada. Jadi dengan alfa tambah beta, alfa kali betanya juga udah ada 1. Jadi 1 ditambah 2 dikali min alfa tambah betanya adalah min 17/2 ya. Ditambah 4 itu sama dengan M kali N itu adalah yang kita cari dikurang 3 dikali 3/2 ditambah 9. Sehingga kalau kita lanjutkan berarti kan ini 1 dikurang 17 ditambah 4 sama dengan Mn dikurang 9/2 ditambah 9. Jadi ini kita harus kali dengan 2 dulu ya biar gampang hitungnya. Jadinya ini tapi kita sederhanain dulu aja deh. Ini berapa nih? Min 12 ya. Min 12 kemudian sama dengan M kali N gitu ya. M kali N dikurang 9/2 tambah 9. Kita kalikan dengan 2 dulu, jadinya ini min 24 sama dengan M kali N. Nah, ini jadinya min 9 ditambah 18. Berarti min 27 sama dengan M kali N ditambah 7 ya. 18 kurang 9, 7 ya. Betul. 9 sorry. 9 tambah 9 ke 18. Berarti min 27 sama dengan M kali N dikurang 9 sorry ya. Dikurang 9 sama dengan M kali N. Jadi kita katakan bahwa M kali N ini adalah min 36. Nah, kalau kita masukkan ke sini, berarti M kali N ini 36. Berarti bisa kita katakan bahwa kalau misalnya kita hitung ya, tadi kita pakai yang ini, maka jawabannya adalah M dan N yang kita pakai adalah min 36. Cuman ingat, kalau misalkan kita kerjakan pakai yang ini, maka ya kalau misalkan kita kerjakan pakai yang ini, untuk yang M kurang 3 dikali N kurang 3, kita harus nyari M kali N nya terlebih dahulu gitu ya. Tetap bakal nyari, cuman bedanya adalah cara nyarinya aja yang beda gitu loh. Nah, misalkan terus X1 tambah X2 itu kalau misalkan kita pakai yang alfa tambah yang pakai yang alfa yang hijau. Nah, itu pun juga pasti otomatis alfa tambah betanya harus kita cari dulu. Nah, dengan cara ya pasti yang di sini. Jadi mereka saling exchange. Kalau misalkan ini, kalau mau nyari yang perkalian M tambah N-nya itu pakai yang perkalian yang ini. Ini kalau untuk mencari mencari
nilai M kali N ya. Nah, kalau yang orange itu yang di sini mencari nilai alfa tambah beta. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak wajib kalau X1 kali X2 itu kita pakai yang yang alfa tambah beta, yang dari yang dari alfa tambah beta. Boleh juga mau pakai M kali N yang biru, boleh. Nah, X1 tambah X2 juga nggak wajib harus dari yang biru, harus bisa juga dari yang hijau, itu juga ya. Palingan mungkin untuk itu ya palingan tinggal sesuaikan aja ya. Nah, jadi sebenarnya apa ya, kenapa kok saya bisa katakan bahwa kita pakai yang ini adalah udah yang paling mudah alias nggak paling ribet. Karena kalau misalkan contoh kita pakai dua-duanya ya, misalnya kita pakai dua-duanya dari sumber yang sama-sama hijau misalkan. Nah, kalau X1 kali X2 alfa tambah 2 dikali beta tambah 2 itu adalah yang ini aja harus nyari alfa tambah beta dulu kan. Nah, kalau misalkan ini dikali kan jadinya kalau ditambah berarti alfa tambah beta gitu kan. Alfa tambah beta dikurang 4 misalkan, lalu tambah 4. Tapi alfa tambah betanya harus cari lagi gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun misalnya X1 tambah X2-nya kita pakai yang sama-sama dari hijau, terus ternyata alfa tambah betanya pun harus nyari dengan satu langkah yang sama, ya nggak apa-apa. Saya nggak ngelarang kok gitu loh. Jadi ini sebenarnya nggak wajib ya kalau misalkan jadi nggak wajib harus pakai yang mana. Jadi sepemikiran kalian aja kan kita kerjakan dengan Oke, jadi intinya kurang lebih ini boleh pakai persamaan yang mana aja gitu ya. Mau pakai yang hijau aja boleh, yang biru aja boleh, atau di mix juga nggak apa-apa. Yang penting kalau misalkan kita kerjakan paket ini pun tidak ada masalah gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6.